pertama yaitu pengertian dan juga fungsi dari kesimpulan pada laporan penelitian. Nah, di mana kesimpulan ini adalah satu ringkasan yang menyeluruh atas jawaban dari rumusan masalah. Nah, semua yang ada pada rumusan masalah, jawaban yang akan dicari dari rumusan masalah itu diringkas secara menyeluruh dan juga secara lengkap dan disusun ke dalam bentuk kesimpulan. Nah, itulah yang dinamakan dengan kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah hasil ringkas dari bagian pembahasannya. Nah, karena apa saja yang kita buat, misalnya saja rumusan masalah yang akan kita cari dalam laporan penelitian, berarti empat poinnya itu harus ada memuat pada kesimpulan. Nah, selanjutnya fungsi dari kesimpulan. Fungsi dari kesimpulan ini berdasarkan dari pengertiannya tadi didapatkan bahwa fungsi yang pertama yaitu menjawab persoalan dari rumusan masalah. Nah, di sini jawaban dari rumusan masalah itu dimuat pada kesimpulan, sehingga fungsi yang pertama yaitu menjawab dari bagian rumusan masalahnya. Nah, yang kedua yaitu menampilkan secara ringkas. Nah, di sini pada bagian kesimpulan ini tidak semua pada poin pembahasan diulang lagi atau yang melenceng dari itu, namun pada bagian kesimpulan ini yaitu memuat hasil ringkasnya saja yang di sana terdapat jawaban dari rumusan masalah. Nah, itulah dia fungsi dan juga pengertian dari kesimpulan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu hubungan antara kesimpulan dan juga tujuan penelitian, di mana sama-sama kita ketahui bahwa tujuan penelitian dan juga kesimpulan ini sangat berkaitan erat, dikarenakan pada pembahasan yang tadi juga bahwasannya pada poin kesimpulan itu adalah poin yang membahas atau poin yang menyajikan jawaban dari tujuan penelitian, di mana ketika kita membuat rumusan masalah, artinya di sana juga ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian didapatkan dari rumusan masalah. Misalnya saja menjelaskan bagaimana bentuk bla bla bla. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui dari rumusan masalah tersebut. Nah, itu yang menjadi keterkaitan antara tujuan penelitian dan juga kesimpulan, di mana isi dari kesimpulan ini yaitu membahas tentang jawaban dari tujuan penelitian. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya oleh teman saya. Selanjutnya itu cara menyusun kesimpulan pada laporan penelitian. Nah, dalam menyusun kesimpulan laporan penelitian, itu ada beberapa hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, kesimpulan harus secara jujur menyatakan apakah tujuan penelitian dan hipotesis tercapai atau tidak, berdasarkan data yang ada. Jika ada temuan penting lain yang muncul selama pembahasan, hal tersebut juga perlu untuk dikemukakan. Kesimpulan sebaiknya disusun secara sistematis, biasanya dalam bentuk poin-poin bernomor atau narasi global, untuk memudahkan pembaca. Hal yang paling utama adalah memastikan kesimpulan tidak memuat informasi yang tidak ada dalam pembahasan. Nah, cara menyusun kesimpulan pada laporan penelitian itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu evaluasi apakah tujuan penelitian, baik umum maupun khusus, tercapai atau tidak, dan kemukakan secara jujur dengan sikap yang optimis. Yang kedua, nyatakan apakah hipotesis didukung atau tidak oleh data hasil penelitian. Yang ketiga, sertakan hal penting yang muncul selama pembahasan, termasuk temuan yang bertentangan dengan teori. Yang keempat, susun kesimpulan secara sistematis, dimulai dari hal yang paling penting sesuai tujuan dan hipotesis ke hal menarik dari pembahasan. Yang kelima, kesimpulannya tidak boleh membuat hal yang tidak dibahas. Yang keenam, penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode generalisasi, analogi, atau korelasi. Yang ketujuh, jenis penarikan kesimpulan meliputi perbandingan, sebab akibat, penilaian, rekomendasi, dan prediksi.
Yang kedelapan, kesimpulan dalam penelitian kuantitatif bisa berbentuk pernyataan statistik atau non-statistik. Yang kesembilan, kesimpulannya harus menggunakan bahasa formal, menggunakan rumusan masalah sebagai dasar, dan dapat disajikan ke dalam bentuk poin atau narasi. Ada beberapa metode dalam menarik kesimpulan. Yang pertama, generalisasi, yaitu menarik kesimpulan dari masalah umum. Yang kedua, analogi, yaitu menggunakan perumpamaan. Dan yang terakhir, korelasi, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh bentuk kesimpulan pada 7 jenis penelitian. Ada PTK, eksperimen, R&D, korelasi, mix, deskriptif, dan library. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Kesimpulan PTK berisi pernyataan tentang perubahan atau perbaikan yang dicapai melalui tindakan tertentu di kelas. Contoh, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, penggunaan media pembelajaran interaktif berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar matematika kelas 10 sebanyak 20%. Yang kedua, penelitian eksperimen. Kesimpulan eksperimen menyatakan pengaruh atau efek perlakuan yang diberikan pada variabel yang diteliti. Contoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian latihan kognitif secara rutin selama 8 minggu secara signifikan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada siswa dibandingkan kelompok kontrol. Yang ketiga, research and development atau pengembangan produksi atau produk. Kesimpulan R&D menggambarkan produk yang dikembangkan dan tingkat keefektifannya berdasarkan pengujian. Contohnya yaitu produk modal pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan dinyatakan valid dan efektif meningkatkan pemahaman konsep fisika pada SMA. Yang keempat yaitu penelitian korelasi. Kesimpulan korelasi menguraikan hubungan antara dua atau lebih variabel. Contohnya, terdapat korelasi positif sedang antara tingkat disiplin siswa dengan prestasi akademik, yang berarti semakin tinggi disiplin siswa, itu akan semakin baik prestasinya. Yang kelima yaitu penelitian mix atau mixed methods, yaitu kesimpulan penelitian mix merangkum temuan kuantitatif dan kualitatif secara komprehensif. Contohnya, data kuantitatif menunjukkan peningkatan hasil belajar sebesar 15%, sementara data kualitatif menyatakan bahwa siswa merasa lebih termotivasi dan percaya diri setelah penerapan metode pembelajaran yang baru. Yang keenam, itu penelitian deskriptif. Kesimpulan deskriptif itu menyajikan gambaran atau profil dari objek yang diteliti. Contohnya, hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar siswa SMA kelas di kota X itu menggunakan media sosial lebih dari 3 jam dalam sehari dengan tujuan utama hiburan dan untuk komunikasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penelitian kepustakaan atau library research atau studi pustaka. Kesimpulan studi pustaka bisa yaitu menyimpulkan temuan dari berbagai sumber mengenai topik tertentu. Contohnya, berdasarkan literatur yang ada, metode pembelajaran berbasis proyek itu terbukti efektif dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan kolaborasi siswa dalam berbagai konteks pendidikan. Baik, kita lanjut pada poin yang E, yaitu penjelasan dengan contoh, pengertian, dan fungsi implikasi pada laporan penelitian. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian implikasi penelitian. Yang pertama yaitu implikasi. Implikasi yaitu akibat, konsekuensi, makna lanjutan atau tidak lanjut dari hasil penelitian. Isinya adalah saran alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti guru, pembuatan kebijakan, peneliti, dan sebagai lain berikutnya untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi yang teliti. Baik, kita lanjut pada fungsi implikasi dalam laporan penelitian. Fungsi implikasi pada laporan penelitian terdapat ada 4 macam,
Yang pertama yaitu fungsi teoritis, yaitu menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang ada seperti mendukung, menolak, atau melambangkan teliti. Contohnya, hasil penelitian ini memperkuat teori motivasi belajar Skinner yang menekankan pentingnya stimulus berupa ice breaking untuk meningkatkan atensi siswa. Dan yang kedua ada fungsi praktis. Fungsi praktis bisa disebut dengan menjelaskan manfaat nyata bagi praktik di lapangan. Contohnya seperti guru SD dapat menggunakan teknik ice breaking sebagai strategi meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga ada fungsi kebijakan. Yang dimaksud itu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan, yaitu kurikulum, program, peraturan. Contohnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar sekolah menyusun program peningkatan motivasi belajar berbasis kegiatan interaktif. Dan yang terakhir, ada fungsi pengembangan penelitian selanjutnya, menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan seperti melanjutkan, memperluas, atau memperbaiki. Terdapat pada contoh penelitian ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang efektivitas ice breaking dalam pembelajaran daring. Oke, kesimpulan yang dapat disimpul pada materi tersebut, implikasi penelitian adalah konsekuensi dan manfaat lanjutan dari temuan penelitian, baik untuk mengembangkan teori, penerapan praktis, kebijakan, maupun penelitian selanjutnya. Baik, kita lanjut pada hubungan kesimpulan dan implikasi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu kesimpulan dan implikasi. Maka dari itu kita lanjut pada kesimpulan berfungsi sebagai dasar bagi implikasi, yang artinya tanpa kesimpulan yang jelas, implikasi sulit dirumuskan, dan implikasi lahir dari temuan yang dirangkum dalam kesimpulan. Contohnya, contoh pada kesimpulan apa yang ditemukan, dan juga contoh pada implikasi untuk apa atau bagaimana temuan itu digunakan. Intinya dari materi tersebut yaitu kesimpulan jawaban atas rumusan masalah atau apa temuan penelitian tersebut. Pada implikasi, tindak lanjut atau manfaat temuan digunakan. Keduanya saling terkait, kesimpulan menjadi dasar untuk merumuskan implikasi tersebut. Selanjutnya, pengertian dan fungsi saran. Saran adalah rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian. Saran biasanya mencakup rekomendasi praktis untuk penerapan hasil penelitian, saran untuk kebijakan, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengatasi keterbatasan penelitian saat ini atau mengeksplorasi pertanyaan baru yang muncul dari temuan peneliti. Menurut Bichener, saran harus bersifat action oriented, yaitu memberikan langkah konkret yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian. Dalam konteks pendidikan, misalnya, saran bisa mencakup perubahan dalam metode pengajaran, pengembangan kebijakan, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Peneliti harus memastikan bahwa saran yang diberikan tidak berdasarkan hasil yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keterbatasan penelitian dan kondisi yang ada di lapangan. Saran berfungsi sebagai jembatan atau temuan penelitian dan implementasi praktis dari hasil tersebut, yang membantu pembaca, terutama pembuat kebijakan atau praktisi, untuk memahami bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang nyata atau bagaimana mereka dapat mengatasi masalah yang teridentifikasi. Contoh saran dalam penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja di Kota Besar. Salah satunya yaitu untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, studi longitudinal. Penelitian lebih lanjut harus dilakukan dengan desain longitudinal untuk memahami dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial
pada kesejahteraan psikologis remaja. Kedua, variasi populasi. Penelitian masa depan juga disarankan untuk melibatkan variasi populasi yang lebih luas, termasuk remaja dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Contoh hubungan keterbatasan penelitian dengan saran. Keterbatasan penelitian adalah berbagai faktor atau kondisi yang menghambat atau membatasi ruang lingkup, metode, atau hasil dari suatu penelitian. Keterbatasan ini bisa muncul karena faktor internal seperti keterbatasan waktu, dana, atau akses data, maupun eksternal seperti keterbatasan responden atau perubahan situasi di lapangan. Keterbatasan penelitian adalah hal-hal yang secara sadar diakui oleh peneliti sebagai batasan yang mempengaruhi hasil dan interpretasi penelitian, namun tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh peneliti. Saran dalam konteks penelitian adalah rekomendasi atau usulan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian. Saran bertujuan untuk memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya atau untuk pengambilan kebijakan atau praktik di lapangan. Saran merupakan bagian dari laporan penelitian yang memberikan kontribusi berupa solusi, perbaikan, atau pengembangan dari hasil dan keterbatasan yang ditemukan. Contoh hubungan keterbatasan penelitian dengan saran. Keterbatasan penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran hibrid terhadap hasil belajar mahasiswa di masa pasca pandemi COVID-19. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa semester genap tahun akademik 2023-2024 di satu universitas negeri, sehingga belum mencerminkan hasil belajar mahasiswa secara umum di berbagai jenis perguruan tinggi. Selain itu, instrumen penelitian hanya berupa kuesioner, sehingga kurang menggali aspek kualitatif seperti pengalaman dengan judul yang sama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak universitas dari berbagai wilayah dan status negeri atau swasta untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Yang kedua, menggunakan pendekatan campuran atau mixed method dengan menambahkan wawancara atau studi kasus untuk mendalami persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran hibrid. Yang ketiga, penelitian dalam jangka waktu lebih panjang agar bisa mengamati perubahan perilaku belajar secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian berupa ruang lingkup yang sempit dan pendekatan yang terbatas menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan atau dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, saran diberikan langsung merespon keterbatasan tersebut, yaitu memperluas cakupan, memperdalam metode, dan memperpanjang waktu penelitian.